Oke, selamat pagi semua. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, oke. Baik, terima kasih atas sambutannya. Jadi hari ini kita bertemu lagi ya dalam pelajaran biologi. Ya, dalam pelajaran biologi, Pak harap semua dalam kondisi yang baik. Ya. Apa semua dalam keadaan yang sehat? Pak ulangi lagi, semua sehat? Sehat. Baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak minta salah satu untuk pimpin kita berdoa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa Bapa kami yang surga, Bapa yang maha murah dan makasih, kiranya kami akan memulai dengan pembelajaran biologi. Kiranya Tuhan berkati pembelajaran ini, hingga boleh mulai dari awal pertengahan, hingga boleh gerak dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Baik, terima kasih untuk yang sudah pimpin kita berdoa. Semoga Tuhan mendengar doanya dan menjaga kita semua mulai dari pembelajaran saat ini hingga selesai dengan baik. Ya. Oke. Hari ini Pak cek kehadiran dulu. Ada yang siapa-siapa yang tidak hadir? Dari sekian banyak siswa, ada yang tidak hadir? Ada. Coba Abdul, siapa yang tidak hadir? Sela, terus? Oke, Arfal tidak hadir. Juan, ya. Berarti 3 orang tidak hadir saat ini, ya. Ada yang tahu alasan mereka tidak hadir? Oh, Arfal dengan Juan ikut kegiatan pramuka. Terus, ya. Oh, ada kegiatan di aula. Jadi tadi mereka ada, tapi karena ada kegiatan pramuka dan lainnya, maka mereka tidak masuk saat ini. Ya. Oke, jadi hari ini kita belajar biologi. Selalu Pak sampaikan bahwa belajar biologi itu tidak susah. Ya, tidak susah. Selalu gampang. Karena apa? Karena kita belajar menyangkut makhluk hidup, berarti kita belajar menyangkut diri kita sendiri. Ya, berarti tidak susah. Nah, oleh karena itu, Pak harap kalian semua yang hadir di sini punya suasana hati yang baik, hadir secara penuh di kelas ini untuk kita belajar biologi. Ya. Jadi pertemuan kali lalu ya kita sudah bahas tentang ekosistem, maka hari ini kita akan masuk dalam pelajaran perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Pak ulangi lagi, kita masuk dalam perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Pak butuh pendapat nih. Ya,
Ada yang bisa kasih pendapat mengenai perubahan lingkungan? Ada? Perubahan lingkungan. Coba silakan. Perubahan lingkungan itu ada dua faktor. Yang pertama faktor alam dan faktor manusia. Oke. Jadi ada kawan yang berpendapat bahwa perubahan itu disebabkan oleh dua faktor, faktor alam dan faktor manusia. Ada yang mau tambah pengertiannya dari perubahan? Oke, silakan. Perubahan lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan asli. Oke, perubahan lingkungan adalah keadaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan aslinya. Oke, dua pendapat ini tidak salah. Ya. Pengertian dan faktor penyebabnya. Ya. Nah, untuk kita belajar lebih jauh atau kita belajar lebih dalam, maka kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kalau kita belajar, maka ada 5 tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama itu memahami konsep perubahan lingkungan dengan tepat. Jadi kita belajar hari ini, maka kita tahu perubahan lingkungan itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita bisa menjelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Jadi faktor apa saja? Tadi sempat sudah dijawab kawan sebelumnya, ada dua faktor, ada faktor alam dan ada faktor buatan atau manusia. Nah, itu nanti kita pelajari apa saja yang masuk dalam kategori atau faktor alam dan mana yang masuk dalam faktor tindakan manusia. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga itu memahami dampak perubahan lingkungan. Ya, jadi kita sudah tahu faktornya, maka kita tahu dampaknya apa bagi makhluk hidup. Dampaknya bagi manusia seperti apa, dampak bagi tumbuhan dan hewan itu seperti apa. Ya, itu yang kita capai dalam tujuan pembelajaran yang ketiga. Yang keempat itu kita memahami konsep pelestarian lingkungan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu dampaknya atau kita sudah tahu bahwa lingkungan itu sudah rusak, maka tujuan keempat ini menjawab bagaimana pelestarian atau konsepnya. Minimal kita tahu pengertiannya apa. Dan yang terakhir, tujuan yang kelima itu menjelaskan upaya manusia dalam menjaga pelestarian lingkungan. Jadi sudah tahu rusak, kemudian kita tahu bagaimana konsep melestarikan, dan kita harus punya tindakan. Ya. Kita harus punya tindakan atau apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan atau menjaga pelestarian lingkungan itu. Ada banyak hal yang bisa kita buat ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah kita buat tanpa kita sadari, kita sudah lakukan. Ya. Ada yang kita belum lakukan. Nah, itulah yang nanti kita pelajari hari ini. Ya. Kita pelajari hari ini. Nah, untuk mempelajari materi selanjutnya, sebelum kita pelajari itu, Pak akan tunjukkan satu video, ya,
yang untuk kamu nonton dan Pak butuh pendapat kalian ya untuk jadi nanti perhatikan baik-baik video yang ditampilkan, kemudian nanti ada pertanyaan lanjutan yang harus dijawab secara langsung. Ya, bisa mengerti? Oke, perhatikan baik-baik. Oke, sudah? Pertanyaannya dari video yang disaksikan tadi, ya, apa yang Anda bisa simpulkan tentang perubahan lingkungan? Ya, dari video yang tadi. Ya. Oke, Pak ulangi lagi pertanyaan yang lain dari video tadi. Apa yang kalian lihat dari tayangan video tadi? Semua tadi lihat toh, nonton toh? Oke, sekarang Pak mulai dari dua orang di belakang dulu. Ya, apa yang tadi kalian tonton tadi? Ya. Oke, ada pencemaran air. Ya, berarti ada di video paling akhir.
ya, yang tadi ada sampah yang banyak di air, ya. Ada yang lain. Ruben ada yang tadi lihat tadi. Oke, ada erupsi gunung berapi. Yang awal-awal polusi udara. Tadi ada asap kendaraan, ya, ada asap pabrik. Ada juga tadi apa? Kebakaran hutan. Ya. Itu semua hal-hal yang menyebabkan perubahan lingkungan. Pertanyaan berikut, di daerah kalian masing-masing, ya, ada tidak hal itu? Ya. Di kota Kupang saat ini ada tidak? Ada. Ya. Coba sebut salah satu. Asap kendaraan, sampah, ya, itu ada di tempat sekitar kita masing-masing, ya. Dan itulah faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan, ya. Sekarang kita akan belajar di kelompok masing-masing, ya, untuk menggali lebih dalam, ya, informasi menyangkut dengan perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, ya. Jadi kelompok ini akan Pak bagi per deret, ya, per deret. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Selanjutnya Pak persilakan duduk sesuai kelompok masing-masing, ya. Rapatkan 2 meja, kemudian duduk sesuai kelompok. Oke, sudah? Silakan duduk. Oke, sudah? Oke, kalau sudah Pak bagi LKPD-nya dulu. Selanjutnya baca petunjuk pengerjaannya masing-masing, ya, ada di LKPD masing-masing, ya, di petunjuk pengerjaan, ya. Jadi petunjuk yang pertama itu gunakan atau baca informasi yang ada di buku atau gunakan HP, ya, untuk mengerjakan soal, ya, yang ada di LKPD. Sudah? Yang berikut, setiap kelompok itu sudah ada pembagiannya di LKPD masing-masing. Jadi di situ kelompok 1 kerja yang mana, kelompok 2 kerja yang mana, demikian juga seterusnya. Sudah? Bisa paham itu? Bisa. Yang berikut, jika dalam diskusi ada yang tidak jelas atau ragu-ragu, boleh tanya supaya bisa dijelaskan secara lengkap. Bisa? Yang berikut,
kita punya waktu diskusi dan presentasi itu 50 menit. Ya, 50 menit. Jadi di saat waktu menunjukkan tanda sudah selesai, maka kita stop dan kita presentasi. Ya. Dan tentukan memang siapa yang moderator, siapa yang baca materinya. Ya. Tugas moderator sudah tahu masing-masing. Oke, sudah jelas? Sudah jelas, silakan kerja, dihitung mulai dari sekarang. Ya. Baca petunjuk baik-baik. Kelompok 2 mengerjakan pertanyaan nomor berapa? Nomor 3. Kelompok 4 mengerjakan nomor 5. Itu di situ jelas. Sudah? Ada pertanyaan lain menyangkut dengan LKPD yang dikasih? Tidak. Oke. Waktu diskusi 50 menit. Silakan. Boleh kerja langsung di LKPD. Boleh juga. Jadi boleh mengerjakannya di lembaran atau di kertas atau di buku tugas boleh, atau langsung di LKPD juga boleh. Ya. Sudah, masih ada pertanyaan lagi? Jelaskan Bapak. Ada di 299. Perubahan. Mulai dari situ. Boleh gunakan HP untuk
kerja boleh. Yang dampak perubahan lingkungan bagi makhluk hidup itu jelaskan kok. Jadi misalnya bagi manusia seperti apa, gitu. Kalau bagi hewan seperti apa, ya minimal menyebutkan boleh. Dan misalnya bagi manusia menimbulkan penyakit atau apa begitu. Kalau bagi tumbuhan ini seperti apa, Bagi manusia, tumbuhan dan hewan. saja boleh menyebutkan saja boleh. Harus selesai. Gimana sudah, Abdul?
Ya, semua di depan nanti. Seperti biasa diskusinya. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's Halo. Halo. Bagaimana perkembangannya? Baik. Ada yang sudah selesai? Oke.
Mana Pak lihat hasil diskusinya? Kriteria masih kurang. Coba diperbaiki lagi. Mana Pak lihat hasil diskusinya? Populasi atau polusi? Salah. Populasi udara atau polusi? Nah, polusi yang betul. Polusi udara, apalagi kerusakan hutan. Perbaiki. Coba kelompok 2. Hanya ini saja. Harus masih ada yang lain. Lengkapi. Kalau faktor manusia, oke. Ini yang maju satu kelompok semua atau dua kelompok? Semua. Semua. Coba Pak lihat. Ini kan satu orang moderator coba. Iya. 1, 2, 3. Ini semua baca. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung kamu yang bagi. Ya. Penilaian Bapak. Soalnya itu. Soalnya. Jadi bahan evaluasi buat kamu. Ya. Ini apa? Manusia memiliki peran apa nih? Konservasi sumber daya alam. Oke. Manusia memesan. Bingung sendiri toh? Ini apa ini? Sama apa ini? Sentral. Sentral dalam peran sentral dalam sejarah. Hanya ini saja yang bisa dibuat manusia. Kan ketong banyak tuan ketong ambil sebagai PNI satu Pak. Yang penting karena ketong mungkin ketong mau jelas sampai jam habis tuh Pak.
kalau kan jelas tentang jam habis yuk bisa mah Bisa. cuma ya itu kan video kan muka ketong Video bisa. kasihan ya gitu kan kasihan yang lain kan pak kirim di sana tuh megawait mana betul Yes. kan di sana kan ada data Kerja yang benar. ya ya sudah Ya. Tambah apa ya? Apa ini? Yang kurang kurang. Oke, sudah. Bisa. Oke. Waktu diskusi telah selesai, maka kita lanjutkan dengan presentasi. Ya. Jadi semua kelompok atau setiap kelompok anggotanya semua maju di depan dan membacakan hasil diskusi sesuai dengan petunjuk di LKPD yang ada. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, apa itu lingkungan hidup dan pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997? Jawab. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 secara sederhana, lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan. 2. Apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan dan contohnya serta sebutkan kriteria keseimbangan lingkungan. Jawaban: perubahan lingkungan adalah penghadapan atau gangguan pada kondisi di lingkungan alami akibat faktor alam atau aktivitas manusia yang dapat mengalami keseimbangan ekosistem. Contohnya pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, deforestasi dan perubahan iklim. Kriteria keseimbangan lingkungan. Yang pertama, kualitas udara, air dan tanah yang baik. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam yang cukup. Yang ketiga, keanekaragaman hayati yang terjaga. Yang keempat, siklus ekologi yang berjalan normal. Yang kelima, stabilitas ekosistem. Yang keenam, pengelolaan limbah efektif. Yang ketujuh, siklus nutrien seimbang. Yang terakhir, profesi sumber daya alam. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya sebagai dari kelompok 2, saya ingin bertanya tentang yang nomor 2. Ya. Jelaskan hubungan antara perilaku manusia dan keseimbangan lingkungan. Jelaskan hubungan antara perilaku manusia dan keseimbangan lingkungan. Pas ketemu ke sisi jawab, ada yang tanya di luar dari ketemu materi, kita langsung jawab sama. Oke, silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan hubungan perilaku manusia dan keseimbangan lingkungan. Jawaban: perilaku manusia yang bijaksana dan bertanggung jawab dapat menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan. Sementara perilaku yang merusak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, yang berikut kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Siang luar biasa. Tetap semangat. Semanli oke. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Yang ketiga, faktor penyebab perubahan lingkungan serta faktor penyebab dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor alamiah. Contohnya adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan banjir, perubahan musim, perubahan iklim, erosi dan sedimentasi, serta perubahan keanekaragaman hayati. Peristiwa-peristiwa ini dapat secara drastis mengubah kondisi lingkungan. Yang kedua, faktor manusia. Contohnya adalah deforestasi atau penyusuran hutan, pertambangan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan pestisida dan kimia secara berlebihan, serta pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang tidak terkontrol. Aktivitas manusia seringkali menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok berikut harus lebih baik dari yang sebelumnya. Silakan kelompok 3. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Oke, kita ulangi. Selamat siang semua. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dampak perubahan lingkungan bagi makhluk hidup. Jawaban, dampak bagi tumbuhan. 1. Kekeringan atau banjir. 2. Perubahan suhu dan iklim. 3. Permainan berjatuhan. Dampak bagi hewan. 1. Hilangnya habitat alami. 2. Perubahan pola migrasi. 3. Penurunan populasi. 4. Gangguan dan polusi. Dampak bagi manusia. 1. Krisis pangan. 2. Polusi udara dan air. 3. Kerusakan hutan. 4. Penyebaran penyakit. 5. Meningkatnya bencana alam. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya Nancy Atalia dari kelompok 2. Mengapa manusia perlu peduli terhadap dampak perubahan lingkungan? Mengapa manusia perlu peduli terhadap dampak perubahan lingkungan? Menjaga kelangsungan hidup. 2. Menjaga lingkungan alam. 3. Mengatasi perubahan iklim. 4. Melindungi masa depan generasi mendatang. 5. Menjaga keanekaragaman hayati.
6. Mendukung penuh durasi pondok. Makasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Berdiri yang rapi. Perkenalkan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi peran manusia dalam menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup. Jawaban manusia memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam hingga pengendalian polusi serta upaya memilih ekosistem yang rusak. Yang pertama, konservasi sumber daya alam. Pengelolaan berkelanjutan. Manusia harus mengelola sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah dengan bijaksana agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Yang kedua, pelestarian keanekaragaman hayati, melindungi flora dan fauna langka serta habitat alami melalui pembentukan konservasi dan tanah nasional. Yang kedua, pengendalian polusi, mengelola limbah industri dan rumah tangga dengan benar untuk mencegah pencemaran air, tanah, dan udara. Yang ketiga, pemulihan ekosistem, reboisasi dan rehabilitasi lahan, melakukan penanaman kembali hutan yang rusak dan memulihkan tanah yang terdegradasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada saran, pertanyaan, atau kritik, boleh disampaikan. Pertanyaan, bayangkan beberapa tahun ke depan jika manusia tidak menerapkan perilaku buruk terhadap lingkungan, apa saja kemungkinan dampak bagi kehidupan? 20 tahun ke depan jika manusia tidak mengubah perilaku buruk terhadap lingkungan, apa saja kemungkinan dampaknya bagi kehidupan? Izin menjawab pertanyaan dari kawan. Jika 20 tahun ke depan tidak ada perubahan terhadap perilaku yang dilakukan manusia, akan adanya kerusakan ekosistem yang parah dan juga keseimbangan bumi akan hancur. Sekian presentasi dari kami. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke. Sudah? Semua sudah menyampaikan hasil kerja masing-masing. Ya. Mulai dari kelompok 1 tentang pengertian menurut undang-undang, semua sudah. Kemudian kelompok 2 juga sudah menyampaikan materinya, serta 3 dan 4 juga sudah selesai. Ya. Diskusi berjalan cukup baik, ya. Dan dari hasil presentasi tadi, ya, dari hasil presentasi tadi, maka kita akan membuat satu kesimpulan, ya. Kita buat kesimpulan. Jadi setiap kelompok, ya, mengutus satu-satu orang di tempat saja untuk menyimpulkan keseluruhan
hasil diskusi kita. Ya. Jadi Pak mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulan secara garis besarnya. Kesimpulan dari semua presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok-kelompok lain dan kelompok kami menyimpulkan kalau kita harus menjaga keseimbangan dan konservasi sumber daya alam hingga pengendalian polusi serta upaya pemulihan ekosistem yang rusak. Karena manusia memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Itu kesimpulan dari kelompok 4. Coba dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang kompleks dan dinamis. Keseimbangan lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia. Perubahan lingkungan baik yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun aktivitas manusia dapat berdampak negatif bagi keseimbangan tersebut. Oleh karena itu, peran manusia sangat krusial dalam menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup melalui tindakan-tindakan bijak dan bertanggung jawab. Pemahaman yang mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang kedua. Ya. Kelompok 3. Kesimpulannya, lingkungan hidup memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketika lingkungan terjaga dengan baik, maka makhluk hidup dapat hidup dengan sehat, aman, dan seimbang. Namun, jika lingkungan rusak akibat ulah manusia seperti polusi, penebangan hutan, dan pencemaran, maka akan timbul berbagai dampak negatif seperti bencana alam, krisis pangan, penyebaran penyakit, dan kepunahan makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia harus peduli dan ikut menjaga kelestarian lingkungan agar kehidupan di bumi tetap lestari dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan 3. Bagaimana kesimpulan dari kelompok 1? Kesimpulan, pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, perubahan iklim, gangguan kesehatan, dan kerusakan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi pencemaran dan menjaga lingkungan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Oke, dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok yang ada, Pak coba merangkumkan dalam satu kesimpulan yang kita bisa bawa, ya, atau kita bisa ambil dalam pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama itu, perubahan lingkungan adalah satu kondisi di mana terjadi pengurangan anggota atau komponen ekosistem. Ya. Seperti dampak yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4 dalam kesimpulannya tadi. Ya. Bahwa perubahan lingkungan itu membawa dampak bagi makhluk hidup. Maka tugas kita apa? Untuk menjaga kelestarian dari makhluk hidup itu. Ya. Upaya pelestarian ada banyak, ya. Ada biasa dikenal dengan misalnya perlindungan in situ dan perlindungan ex situ, di mana organisme dilindungi di habitat asli, itu yang disebut dengan in situ, sedangkan ex situ itu yang perlindungan di luar habitat asli, seperti kebun binatang, kebun raya, ya, cagar alam. Cagar alam itu di habitat asli. Ya. Kalau kebun binatang, kebun raya itu yang memindahkan misalnya tumbuhan dari sini karena perubahan lingkungan takut punah, maka dibawa ke tempat lain untuk dibudidaya sehingga tumbuhan itu tidak
punah. Ya, itu upaya-upaya dalam konservasi. Ya. Kemudian dari hasil presentasi tadi juga kita dapat apa? Faktor penyebab dari perubahan lingkungan. Ya, tadi ada disampaikan karena faktor alam, kemudian ada faktor manusia. Artinya bahwa apa? Kita punya peran penting dalam apa? Menjaga tindakan dan atau aktivitas kita masing-masing. Ya. Di saat tindakan kita tidak betul, maka apa? Mengakibatkan kerusakan pada organisme, ya, atau terjadi perubahan pada lingkungan. Seperti awal video tadi yang kita tonton tadi. Ya, kebakaran hutan. Ya, ada yang karena disengaja. Ya, sehingga terjadi kebakaran. Kita masih lihat sampah di mana-mana. Ya, itu ada apa? Itu karena semua tindakan manusia. Ya. Jadi, mari kita jaga tindakan kita masing-masing. Ya. Manusia punya peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ya. Lingkungan ini ada di tangan saya atau ada di tangan Pak, ada juga ada di tangan kalian semua yang ada. Karena kita sebagai manusia, kita punya atau kita wajib untuk menjaga itu. Ya. Kalau ada yang bilang alamku sahabatku. Ya, kalau kita jadikan alam sebagai sahabat, maka apa? Kita tidak akan merusak alam kita. Ya. Kalau lingkungan itu sahabat kita, mari kita semua jaga lingkungan kita sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada pertanyaan dari kelompok 2 yang muncul, ya, bahwa 20 tahun ke depan seperti apa. Ya. Jangankan 20 tahun, 5 tahun ke depan saja mungkin kita bernapas susah kalau kita tidak kontrol tindakan kita. Ya. Bisa saja kita yang ada di sini mengalami banjir seperti di kota-kota besar yang sering kita nonton di televisi. Kalau kita tidak jaga sifat kita, tidak jaga tingkah laku kita. Ya. Jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, dari materi kita hari ini. Selanjutnya, ya, tutup buku semua, tutup semua bahan bacaan, kita siapkan kertas untuk mengerjakan postes. Siap kertas untuk menjawab ini. Karena soal sudah ada, maka boleh langsung menjawab. Postes ini kita kerja dalam waktu 10 menit. Ya. Boleh ditulis soalnya, kemudian menjawab 10 menit. Kerja.
Oke. Waktu untuk mengerjakan selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, yang belum silakan dikumpulkan. Halo. Halo. Pak ulangi, halo. Halo. Oke, kita masuk pada refleksi. Ya, refleksi apa yang paling menarik hari ini. Kelompok 3 duluan. Pak minta 1 orang menyampaikan pandangan atau refleksinya. Pertanyaan nomor 1. Kelompok 3. Ya. Kalau yang tadi di kelompok 2, coba refleksi nomor 2. Ya. Ayo. Kelompok 3 duluan. Vino, sampaikan pendapatmu. Bagaimana, Vino? Ya? Ruben, apa yang ingin Anda lakukan agar hasil belajarmu memuaskan di masa yang akan datang? Refleksi kita hari ini. Oke, silakan Ruben, silakan menjawab refleksi ini. Ruben masih pikir-pikir. Dari sini, apa yang Anda harus lakukan supaya hasil belajar Anda memuaskan? Ya. 1 orang coba menjawab. Apa, ayo? Bagaimana? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya. Oke, Ruben bilang belajar. Ya. Belajar yang lebih dalam, yang lebih baik. Ya, supaya apa? Bisa nikmati hasilnya di masa yang akan datang. Ya. Yang berikut. Ya. Yang menarik hari ini. Ya. Kalau bagi Pak, yang menarik hari ini, ya, yang pertama proses diskusi kita. Ya.
Kenapa lihat semua dalam apa? Aktif terlibat. Ya, itu menarik. Ya. Ada yang lain yang bisa melanjutkan yang Pak sampaikan? Ya. Ada yang berikut. Harapan untuk selanjutnya. Harapan kita adalah apa? Di pembelajaran berikut semua tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, semua terlibat, ya. Semua apa? Aktif. Itu harapan. Ya. Ada yang punya harapan selain Pak? Teduh saja. Ya. Yang berikut. Halo. Nah. Yang berikut. Kita minggu depan kita mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan. Ya. Itu untuk materi minggu depan. Maka setelah selesai dari sini atau dari kelas ini, kembali ke rumah, boleh mengumpulkan informasi tentang pencemaran lingkungan. Baca semua sumber, belajar yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Dan minggu depan kita akan mendiskusikan lagi. Ya. Oke, sebelum tutup pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bertanya. Siap tidak? Siap tidak? Yang dari deret sini ada diskusinya seru sekali. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya? Tidak ada. Kalau begitu, untuk menutup hari ini, Pak minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Dari sini silakan. Dua orang di belakang salah satu. Baik teman-teman serta Pak Guru, untuk kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, itu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih karena Engkau telah menuntun menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan kami ya Bapa. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih yang sudah berdoa. Ketua kelas, siapkan kelas. Oke, terima kasih semuanya.